لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah atau tafsir juz ke-6 di surat Al-Maidah mulai dari ayat ke-57. Terlebih awal kita akan membacakan ayat-ayat yang akan kita sebutkan tafsirnya biiznillah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan alladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Janganlah kalian menjadikan orang-orang ini sebagai aulia. Yaitu siapa orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai huzu dan la'ib, sebagai bahan olok-olok dan bahan permainan. Jangan jadikan mereka aulia. Aulia dengan makna wali dari segi penguasa atau wali dari segi mahabbah dan qarabah, kedekatan, yaitu teman dekat, sahabat dekat. Huzu dan la'ib.
huzu di sini ada sisi istihza, dan la'ib yaitu maksudnya dipermainkan, mempermainkan agama kalian dan memperolok agama kalian. Siapa mereka? Mereka minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar. Ada dua golongan, ada dua sumber. Yang pertama minal ladzina utul kitaba min qablikum, yaitu Yahudi di sini fokusnya, wal kuffar. Adapun kufar di sini yaitu orang-orang musyrikun ya di tanah Arab. Jadi yang mengejek agama Allah Azza wa Jalla dan menjadikannya sebagai bahan olok-olok atau permainan itu biasanya Yahudi dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jangan jadikan mereka sebagai aulia. Maka Al-Maidah 57 ini menunjukkan haramnya kita bersahabat dengan orang kafir dari agama manapun. Ya. Ada sababun nuzul terhadap ayat ini, yaitu berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rifa'atu bin Zaid bin At-Tabut wa Suwaid bin Al-Harith. Jadi ada Rifa'ah dan Suwaid. Qad azhara al-Islam thumma nafaqa. Keduanya telah menampakkan Islam namun kemudian menjadi orang munafik. Wa kana rijalun minal muslimina yuwaddunahuma. Dan sekelompok pria dari kalangan kaum muslimin itu bermawaddah dengannya, yaitu berdekatan dan bersahabat dengan keduanya. Maka turunlah ayat ini sebagai warning, jangan berteman dekat dengan orang-orang munafik. Taib. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian adalah orang yang beriman. Ayat berikutnya, wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Dan jika kalian menyeru mereka, nadaitum ila sholati, menyeru mereka untuk salat, mengajak mereka untuk salat dengan adanya azan dan iqamah. Ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Diulang lagi lafal huzwa dan la'iba. Kalau tadi di ayat sebelumnya istihza biddin dan tala'ub biddin itu masih secara global disebutkan dalam ayat. Namun di ayat berikutnya yaitu ayat 58 ini seperti mentafsil hal yang mujmal atau memberikan misal dari hal yang masih butuh dari hal yang ijmali. Maka di sini ittikhadh huzwa wala ittikhadh ad-din huzwa wal aiba, yaitu di momentum an-nida ila shalah. Apakah satu-satunya? Tidak. Ini cuma salah satu sampel dari bentuk istihza dan juga tala'ub mereka terhadap agama kita. Tidak hanya dalam masalah adzan dan iqamah. Al-Kalbi berkata, ini disebutkan, ada ngambil dari tafsir Al-Baghawi. Al-Kalbi mengatakan, kana munadi Rasulullah SAW idza nada ila salati wa qama al-muslimina ilaiha. Jadi ketika muadzinnya Rasulullah SAW ketika menyeru untuk salat dan orang-orang muslimun bangkit menuju musalla atau masjid, maka qalatil yahud terutama ketika iqamah, maka orang Yahudi di Madinah akan berkata, qad qamu la qamu wa sallu la sallu. Ya, katakan ada qad qamatis salatu qad qamatis salah. Mereka kemudian menimpali qad qamu la qamu qad sallu la sallu. Ala tariqil istihza wa dhahiku. Mereka mengucapkan itu dengan bentuk istihza, yaitu mengejek, dan mereka pun tertawa. Maka turunlah ayat ini. Hal ini juga disebutkan oleh Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul. Sababun Nuzul ini seperti ini. Dan sebenarnya orang-orang yang mengejek
Orang-orang Islam itu imma dia munafik, imma dia memang kafir tulen. Kemudian qala As-Suddi, As-Suddi menceritakan, dan ini juga diceritakan dalam tafsir At-Tabari, ya. Kemudian juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam Ad-Dur Al-Manthur dan lainnya. Nazalat fi rajulin minan Nasara bil Madinah. Nah, ini kali ini orang Nasara. Ada cerita orang Nasara, bukan Yahudi ya. Orang Nasara di Madinah. Kana idza sami'a al-muadzin yaqul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia mendengar muadzin berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang Nasrani ini berkata huriqal kadzib. Si pembohong itu semoga terbakar, kata orang Nasrani. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, fadakhala khadimuhu dhata lailatin binarin wa huwa wa ahluhu niyam. Maka pada suatu malam khadimnya, yaitu pembantunya dia, orang Nasrani, ya, masuk ke rumahnya dengan membawa nar, api. Sementara dalam keadaan apa? Si Nasrani pencela Islam ini dan keluarganya, itu anak istrinya, sedang tidur. Fatatayarat minha syararah. Maka serpihan-serpihan api pun saling ya disebar-sebarin lah gitu, ya. Fahtaraqal baitu wahtarqa huwa wa ahlu. Maka sepertinya anaknya belum ada nih, karena ahl di sini maknanya adalah istri, zaujah. Maka terbakarlah rumah itu dan terbakarlah dia, yaitu si Nasrani pencela Islam dan juga istrinya. Tapi ini bukan sababun nuzul, ikhwan. Sababun nuzul itu yang tadi, yang Yahudi ketika mendengar qomatnya kita, qad qamatis shalah, kata mereka apa? Qad qamu la qamu, qad sallu la sallu, gitu. Ya. Tapi kemudian ada juga riwayat lain yang disebutkan oleh Al-Wahidi dalam Asma'un Nuzul dan juga Al-Baghawi dalam kitab ini, bahwasanya kalau tadi kan cerita pertama itu orang-orang Yahudi, alladzina utul kitab min qablikum. Bagaimana dengan al-kuffar? Maka dikatakan di sini, innal kuffara lamma sami'ul adhana hasadul muslimin. Orang-orang kafir, kita disebut kufar di sini berarti orang penduduk Arab yang memang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir ketika mereka mendengar azan, mereka hasad kepada kaum muslimin. Fadakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, qad abda'ta syai'an lam nasma' bihi fima madha minal umam. Ya Rasulullah, engkau telah berbuat hal bid'ah. Engkau telah berbuat hal baru yang kami belum pernah menyimaknya sebelumnya dari umat-umat sebelumnya, belum pernah. Ya. Fa in kunta tad'i an-nubuwata faqad khalafta fima ahdathta al-anbiya'a qablaka. Kalau engkau mengklaim kenabian dengan adanya seruan-seruan yang kami tidak kenal ini, maka sama dengan engkau telah menyelisihi para nabi sebelummu. Walau kana fihi khair lakana awlan nasi bihi al-anbiya. Seandainya ada kebaikan di sana, maka sebaik-baik manusia, maka yang mulia-mulia manusia itu pasti adalah al-anbiya, yang maksudnya awlan nasi bihi, yaitu bidzalikan nida. Kalau memang seruanmu itu iqamah dan azan itu benar, baik, seharusnya para nabi terdahulu juga punya seruan seperti itu. Ya. Famin aina laka siyahun ka siyahil anz. Ya. Dari mana kamu wahai Muhammad siyah? Siyah itu teriakan. Teriakan dari mana ini? Seperti tidak teriakan hewan tunggangan.
Ya, diejek tuh. Jadi azan kita diejek seperti teriakan hewan tunggangan. Fama aqbaha min sautin wa ma asmaja min amrin. Maka betapa jeleknya suara itu, ya, dan betapa hinanya panggilan perintah tersebut, hayya 'alas shalah dan semisalnya. Dan di sini orang-orang kafir seperti itu, ikhwan. Mereka mencela syiar kita. Maka turunlah ayat ini, ya, ayat 58 dari surat Al-Maidah. Sekaligus pula dikaitkan bahwasanya ada ayat lain yang turun juga ketika itu, yaitu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Taib, 59. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Katakanlah kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, hal tanqimuna minna, apakah kalian memandang kami salah? Illa an amanna billah. Kalian ini apakah betul-betul berusaha menyelisihi kami, memandang kami salah? Apa sebabnya? Sebabnya apa? Cuma karena kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang unzila ilaina, diturunkan kepada kami, dan kami beriman kepada wa ma unzila min qabl, diturunkan apa yang sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Wa anna aktsarakum fasiqun, sungguh kebanyakan dari kalian adalah orang-orang fasik. Ya. Jadi Ibnu Abbas menghikayatkan, dan ini juga disebutkan juga dalam Asbabun Nuzulnya Al-Wahidi, disebutkan sebelumnya oleh At-Tabari dalam tafsirnya, dan juga disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafarun minal Yahud. Ini sebab nuzul ayat ini, dihikayatkan oleh sebagian ulama. Ada beberapa orang, ya, dari kalangan Yahudi mendatangi Nabi SAW, yaitu Abu Yasir bin Akhtab, itu pertama, Rafi' bin Abi Rafi' itu kedua, dan lainnya. Maka mereka semua bertanya, amman fasa'aluhu amman yu'minu bihi minar rusul. Maka mereka bertanya tentang, wahai Muhammad, rasul-rasul manakah yang engkau imani, gitu loh. Rasul-rasul manakah yang engkau imani? Maka Nabi SAW berkata, uminu billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila, dan surat Al-Baqarah sampai akhir kalimat, wa nahnu lahu muslimun. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail dan seterusnya dari para nabi. Taib, ini Yahudi, ya, Yahudi kemudian, kamu beriman kepada siapa aja? Disebutkan tuh semua nabi, disebutkan beberapa kitab-kitabnya. Falamma dzakaru Isa jahadu nubuwatah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan kami juga beriman kepada Nabi Isa, maka tiba-tiba sensitivitas Yahudi itu langsung bangkit. Enggak, Jesus itu bukan nabi itu. Ya. Maka kemudian mereka dengan berangnya kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, wallahi, masih berang tapi masih bilang wallahi itu. Ma na'lamu ahla dinin aqalla hazzan fid dunya wal akhirati minkum. Demi Allah, kata mereka, kami tidak mengetahui pemuka agama atau pemeluk agama yang lebih sedikit ganjarannya dunia dan akhirat dibandingkan kalian, yaitu kalian wahai Muhammad dan kaum kalian itu bagian dunia dan akhiratnya paling sedikit. Wala dinan syarran min dinikum, dan tidak ada kami temukan agama yang lebih buruk daripada agama kalian. Maka turunlah ayat ini, yaitu apakah kalian itu, ya wahai Yahudi ya, apakah kalian membenci kami hanya sebab karena kami beriman dan kalian itu fasik, gitu loh. Ya. Ya, ini kata Al-Baghawi, innama karihtum imanana wa antum ta'lamuna anna 'alal haqq li'annakum fasaqtum bi an aqamtum 'ala dinikum li hubbir riyasati wa hubbil amwal. Kalian itu membenci keimanan kami padahal kalian itu mengetahui bahwasanya kami ini di atas kebenaran. Kenapa?
Kok kalian bisa benci padahal kalian tahu kami itu benar gitu loh. Li'annakum fasaqtum, karena kalian telah berbuat fasik dengan bagaimana kalian memelihara agama kalian, tapi memelihara agamanya dengan cara yang fasik, karena lihubbir riyasah, karena mencintai jabatan, dan hubbil amwal, mencintai harta. Jadi cinta dunia itu membutakan seseorang padahal dia tahu bahwasanya lawannya bicaranya itu benar, tapi dia menyangkal. Ya. Kemudian qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah. Katakanlah ya Muhammad, hal unabbiukum bi syarrin min dzalika, apakah hal ukhbirukum, kalian mau enggak aku beritahukan bisyarri min dzalika, sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kalian sebutkan dari segi thawab, mathubatan yaitu thawaban wa jazaan indallah, di sisi Allah. Jadi kalian kan ngejek kami bahwasanya kami ini agama paling jelek, kami ini paling sedikit dapat kebaikan dari Allah Azza wa Jalla di dunia akhirat, kami paling kecil lah pokoknya nasib dan bagiannya. Sekarang saya mau kasih tahu ke kalian wahai orang-orang Yahudi, ada yang lebih buruk daripada itu. Bisyarri min dzalika, dari segi ganjaran, ada yang lebih buruk daripada kami kok, gitu loh. Katakanlah memang misal kami ini kecil ganjarannya di sisi Allah, tapi ada yang lebih buruk dari kami. Ya. Jadi apa yang lebih buruk? Yaitu man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abdat taghut. Kalian wahai orang Yahudi kan ngejek kami ini paling kere, nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Ya, tahu nggak yang lebih buruk daripada kami? Yaitu siapa yang Allah Ta'ala laknat dia, Allah murkai dia, Allah jadikan di antara mereka sebagai kera dan juga babi, dan juga Allah jadikan sebagian dari mereka menyembah taghut. Ulaika syarrum makana, mereka lah orang yang lebih buruk tempatnya, wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih sesat daripada jalan yang lurus. Paham di sini ya jidalnya Nabi SAW kepadanya? Ya, Allah perintahkan yaitu apa, ketika mereka mengejek agama kita, ya kita serang balik. Secara sejarah tuh kalian itu lebih buruk catatannya. Lebih buruk. Ya. Tapi kemudian wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan jika mereka datang kepada kalian, mereka itu bilang apa? Qalu amanna, mereka bilang kami beriman, Yahudi atau munafik. Wa qad dakhalu bil kufri, padahal mereka datang kepadamu dalam keadaan kafir, dengan kekafiran. Wa qad kharaju bih, dan mereka pergi pun demikian. Jadi mereka datang tuh sebenarnya dalam keadaan kafir, dan mereka pergi juga dalam keadaan kafir, tapi mereka mengkitman, yaitu menutup-nutupi apa yang ada di qalbu mereka. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan selama ini dari kekufuran. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aklihimus suht la bi'sa ma kanu ya'malun. Wa tara katsiran minhum, dan engkau melihat di antara mereka yusari'una fil itsmi wal 'udwan, bergegas fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus, tiga hal. Mereka bergegas dalam tiga hal. Yang pertama al-itsm, dosa. Yang kedua al-'udwan. Ingat al-itsm itu yaitu maksiat pribadi antara diri terhadap Allah Azza wa Jalla, itu itsm. Ya. Kalau al-'udwan itu az-zulm, kezaliman. Yaitu maksiat atau pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan hak manusia. Jadi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-itsm itu maksiat antara diri pribadi terhadap Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau 'udwan yaitu pelanggaran dirinya terhadap hak selainnya. Ya. Wa aklihimus suht, dan mereka memakan as-suht, yaitu harta kotor. Harta kotor. Riba biasanya.
Kan orang Yahudi terkenal dengan makan riba. Nah, dan bukan cuma itu, mereka itu disifati oleh Allah apa? Yusari'una fi. Ya. Jadi kalau ada isim, ada dosa, mereka tuh bergegas. Ada permusuhan, ada dosa, ada kesalahan yang bersifat nyakitin orang, mereka bergegas. Dan ada riba, mereka bergegas. Allah musta'an. Ya. Labi sama kanu ya'malun. Betapa buruknya apa yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimul suht labisa ma kanu yasna'un." Sekiranya coba orang-orang rabbani dan ahbar, al-ulama ya, dihakayatkan ini ulamanya ulama ahli kitab. Rabbaniyun itu ulama Nasara, ahbar ulama Yahudi. Ya, Rabbaniyun ulama Nasara, ahbar ulama Yahudi. Seandainya ulama mereka itu mencegah mereka, jangan diam aja. Mencegah umat mereka, mencegah jemaah mereka dari perkataan dosa dan juga suka riba. Coba diingetin lah, jangan didiemin kayak gitu. Dan memang simah mereka adalah mereka mendiamkan kemungkaran yang ada di jemaah mereka. Dipelihara, labi sama kanu yasna'un, betapa jeleknya apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi itulah penyebabnya di antara penyebab kerusakan dan kemunafikan, yaitu isim, udwan, dan aklu amwalin nas bil batil, itu tidak diberantas tapi didiamkan. Itu yang penyebab kehancuran. Maka di sini pentingnya nahi munkar. Ketika ada isim yang terang-terangan, udwan yang terang-terangan, dan juga aklu Taib, Allahu a'lam. Untuk tafsir juz 6 kita sampai situ, insyaallah kita lanjut kajian kitab Iqtida as-Sirat al-Mustaqim biiznillah taala.